Gue bisa ngelihat jasad gue lagi tidur bang. Dan itu gue dikasih pesan sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya ngomong begini bang, hayang ngilu ente katamu abah. Dan gue jawab, jasad gue masih di sini, gue nggak mau ngikut. Gue bisa dengar suara jangkrik. Gue bisa dengar orang-orang lagi sekitar pada tidur. Akhirnya ya pada saat itu gue diikutin gitu kan kayak ke Gunung Gede, dan walaupun gue disuruh balik lagi ke Salak, gue belum kesampean juga ke Salak, nggak tahu kapan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini yang pasti mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya. Dan kita langsung aja nih, siapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Akbar. Iya bang, Sehat bang. Alhamdulillah sehat. Gila, jauh-jauh dari Bekasi ke sini buat nyeritain pengalaman pendakian horornya. Nah, Bang Akbar, kalau boleh tahu di gunung mana sih lu? Di Gunung Salak bang. Gunung Salak. Iya. Itu tahun berapa, Bang? Itu 2 bulan yang lalu, akhir Januari. Akhir Januari. Lah, belum lama ini dong. Belum ya? lama bang. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Bang Akbar nih, lu simak nih video ini sampai habis, karena di situ banyak banget pesan-pesan dan pelajaran-pelajaran yang bakal bisa kita ambil dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman semua mungkin penasaran nih dengan cerita Bang Akbar yang ingin dibawakan. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di Gunung Salak tahun 2022 ya. Iya. 2 bulan belakangan ini melakukan pendakian yang dimana lu di situ mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar lu dan gua juga ya kan. Iya. Karena wah, nggak masuk akal. Di luar nalar bang. Nah, lu bisa ceritain nggak sih dari awal nih sampai akhirnya lu mengalami kejadian itu kayak gimana? Bisa. Silakan. Awal cerita yang ini nih, gue ke Gunung Salak itu sebenarnya nggak ada niatan buat ke Gunung Salak bang. Gue izin sama orang tua gue itu ke bukit sebenarnya. Cuman gue ngabarin teman gue ini naik Gunung Salak. Gue langsung jalan itu jam 1:30 malam. Sampai pos Haji Saka itu sekitaran jam 5. Di situ sebelum sampai pos Haji Saka juga gue sempat nyasar dulu bang. Gila. Itu gue berhenti di warung kopi buat nanyain Gunung Salak ini di mana. Cuman sama orang tukang kopi ini dibilang di Cibodas bang. Lah, itu gue belum nyadar kalau emang itu arah mau ke Gede. iya. Pas sampai Gadok, pom bensin Gadok, gue baru nyadar bang, ini kita mau ke Gede bukan ke Salak. Habis itu temen gue langsung nyari map ya, dia langsung balik lagi, kita langsung muter balik. Sampai Gunung Salak itu jam 4:30 mau subuh. Gue aturan langsung mau naik ke ininya bang, nggak ke base camp Haji Sakanya. Gue muter balik lagi sampai ketemu sama Gapura, dan di situ ada warung. Gue berhenti dulu di warung itu. Gue nanya-nanya dulu tentang Gunung Salak gimana, karena emang itu pendakian pertama gue di Gunung Salak. Pas sampai situ gue nanya-nanya, tiba-tiba gue ngomong begini bang. Temen gue juga sampai kaget, gue ngomong mau ketemu sama kakek. Mau main. Lo ngomong gitu aja? Iya. Gue juga nggak tahu itu gue ngomong asal keluar bang. Iya. Pas sampai base camp Haji Saka, ketemu sama ininya, sama abah-abahnya, gue nggak tahu namanya, nggak nanya juga. Gue ngomong baru mau nanyain ada di situ tuh ada petilasan setahu gue. Gue nanya, Pak di situ boleh ziarah nggak? Terus kata abah-abah itu, jangan, nanti aja. Niat kamu mau naik bukan mau ziarah. Gue belum ngeluarin rokok bang. Abah-abah itu ngomong gini, rokok kamu Samsu ya? Jangan lupa taruh ya di batu. Batu mana, Bar? Sebelum petilasan ada batu bang. Oke. Ada batu gede. Gue naruh rokok, itu nggak gue bakar. Gue taruh, hilang bang. Aduh. Gue ngebreak di petilasan kan, emang nggak boleh ziarah di situ.
gue ngambil air dikit tuh, gue naik lagi bang. Itu gue naik ada 13 orang kalau nggak salah, ketemu di base camp. Naik bareng-bareng, bercanda-bercandanya emang agak sompral sih bang. Ya makanya mungkin dari situ ya. Jalan sampai itu nggak ada apa-apa bang, biasa aja, masih normal lah ibarat kata mah. Pas malamnya ini, sebelum malam tuh pas mau maghrib, itu awannya udah beda. Yang gue anehin itu jam 6:30 tuh masih siang bang, masih kelihatan siang. 6:30 malam, gue ngopi-ngopi, yang di depan tenda gue nih ngomong gini bang, anginnya beda nih, masuk ah. Masuk tuh gue tuh, masuk. Ya di situ gue tidur. Tidur itu ya lumayan agak lama sih, dari habis maghrib lah sampai ketemu jam 12 itu berisik. Mungkin tenda-tenda sebelah lagi pada bikin makan lah, bikin kopi atau gimana. Gue kebangun. Itu tuh waktunya lama lagi bang. Sedangkan gue itu udah bikin kopi, bikin mie, ngerokok 2 batang. Itu udah jam 11 apa jam 12 lewat 15 bang. Sedangkan gue bangun aja jam 12. Waktu kerasa agak lama banget bang. Di situ langsung angin gede lagi bang. Angin gede lagi, gue masuk lagi, memutuskan untuk tidur. Pas gue tidur, di situ gue udah kayak gimana ya, bisa ngelihat jasad gue sendiri. Sedangkan gue tuh posisi gue emang lagi tidur, nggak tahu mimpi, nggak tahu gimana ya. Gue bisa ngelihat jasad gue tidur sama teman gue. Nggak lama itu ada kakek-kakek bang masuk ke tenda gue, sedangkan tenda gue itu ditutup. Kakek-kakeknya kecil, nggak terlalu tinggi juga, kupingnya dia agak panjang, lancip. Ngomongnya begini, hayang ilun tuh Abah. gue langsung jawab, jasad saya di sini, saya nggak mau ngikut. Kalau jasad saya ngikut, saya ngikut. Pas sudah itu kakek-kakeknya cuma senyum bang, cuman senyum. Nggak lama ada kayak suara petasan bang. Petasan beneran tuh? Gue nggak tahu bang, masa tengah malam ada petasan bang. Iya sih. Itu sekitaran jam 2 kalau nggak salah. Pas petasan bunyi, gue bangun. Gue langsung istighfar kan ya. Namanya di gunung, gue juga sebenarnya agak-agak takut juga sih. Gue istighfar, langsung nggak lama tuh gue nggak bisa tidur tuh. Gue paksain tidur, akhirnya tidur ya jam 3:30 ada pendaki naik bang. Itu ngebangunin, dia minta masak mie, minta tolong, minjem kompor. Awalnya gue nggak mau bangun bang, soalnya habis dimimpiin begitu, kemungkinan besar mimpi ya, taruhlah mimpi. Dibangun gitu, gue nggak mau keluar. Gue nunggu sampai 3 menit itu orang masih manggil-manggil dan suaranya agak rame. Ya kemungkinan itu orang lah, makanya gue berani keluar. Sampai subuh tuh, udah subuh masih ngobrol-ngobrol, dia naik lagi, gue masuk lagi ke dalam tenda. Dan gue teriak-teriak bang, samit nggak, samit nggak. Akhirnya pada bangun tuh samit, masak-masak. Udah selesai masak-masak, samit bang. Samit sampai Pajar Kencana, yang lain pada ngebreak. Gue turun sendirian. Di bawah Pajar Kencana itu ada goa bang. Ada goa, gue masuk dulu ke dalam goa. Pikiran gue nyari air bang. Orang gue nggak bawa air gue di teman gue ya nggak ada. Yang gue lihat itu gelap ya. Nggak tahu itu tai kelelawar, nggak tahu itu sesajen bang. Soalnya ada kembang sih. Gue keluar lagi istirahat. Gue ngebreak. Gue madepnya madep goa. Di samping gue itu ada jalanan setapak kalau nggak salah tuh. Di situ ada kakek-kakek lagi bang. Kakek-kakek yang sama? Beda bang. Yang gue mimpin itu kupingnya panjang, dia agak pendek. Kalau yang gue temuin itu dia pakai baju kokoh. Cuman dia nggak pakai peci. Dia kayak pakai ikatan batik.
diikat kayak orang Bali. Iya. Cuman senyum doang bang. Setelah itu ada pendaki juga ya, orang Tangerang kalau nggak salah itu. Turun kakek-kakek itu hilang. Ya gue di situ ya berpikiran positif aja ya bang ya. Dibandingkan nggak berpikir jelek takut hilang atau gimana. Ya udah gue biasa aja, pura-pura nggak tahu lah. Jalan lagi kita tuh ke puncak. Jalan sampai puncak nggak ada masalah bang, nggak ada apa-apa. Hati ya senang aja, nyaman lah. Pas turun nih bang, pas turun itu agak berat sebenarnya, cuman gue paksain lah karena mau hujan. Gue buru-buru packing, nggak lama itu hujan bang. Dan itu gue diikutin bang. Maksudnya diikutin gimana tuh? Diikutin sama orang tinggi gede, dijagain lah kayaknya mah. Cuman gue nggak tahu ya bang ya. Cuman gue nggak bisa ngeliat kepalanya bang. Gila. Cuman badannya doang. Itu masih sore bang. Masih sore. Jalan turun kabut. Kabut itu gue ngerasa emang kanan kiri sekilas-kilasan ada aja yang lewat ya. Nggak tahu itu apaan. Gue turun, singkat cerita tuh sampai petilasan bang. Habis sampai petilasan gue ngomong begini. Sama kebetulan itu gue ketemu Bang Samsul. Oh iya, Bang Samsul yang viral itu ya? Iya. Oke. Itu awal ketemu sama dia itu gue di situ. Dia di belakang gue, gue di depannya dia. Gue ngomong begini bang. Kayaknya gue nggak mau pulang. Gue udah betah di sini. Tapi lu sadar ngomong kayak gitu? Nggak tahu tiba-tiba. Terus Samsul ngomong begini. Lu ngomong jangan begitu. Habis itu Samsul ngomong begini bang. Lu masih ada rokok? Masih ada sebatang. Sini rokok lu, bakar. Bakar kan tuh. Habis dibakar, taruh di batu yang tadi. Disuruh taruh bang. Itu rokok malah sisa sebatang bang. Lu taruh di batu. Suruh taruh di batu. Nggak ada rokok lagi tuh gue bang. Set parah banget itu. Pas udah itu gue jalan pelan, buat kaki gue berat bang. Samsul tadinya mau nyalip gue bang, cuman ngeliat gue udah sempoyongan jalannya. Dia ngomong gini, udah lu jalan duluan, gue di belakang. Jalan pelan. Di Haji Saka kan itu sebelum pos rimbanya ada pohon bambu bang. Itu langsung bunyi kresek. Gue otomatis nengok dong sama Samsul. Tet, apaan tuh? Kata Samsul ngomong begini, orang kali. Itu gue masih ngoceh, gue mager pulang, gue pengen di sini. Gue mager pulang, gue pengen di sini, gue ngomong begitu. Kata Samsul, apaan sih lu, udah jalan buruan. Jalan sampai pos rimba, istirahat dulu tuh. Hawanya masih berat bang, ninggalin Gunung Salak itu bang. Pas itu ya di mau maghrib, maksain turun sampai base camp normal lagi bang. Dan kejadian yang lu alamin pengen betah di situ udah nggak ada lagi? Udah nggak ada. Cuman pas gue pulang, gue dimimpiin bang. Sama kakek-kakek yang ketemu di goa. Ngomongnya begini, badai ulin deinya cu, Kak Imah. Merinding gue itu bang. Sampai sekarang itu gue masih kepikiran. Takutnya, feeling gue sih disuruh balik lagi lewat Salak 1 bang. Gue pulang tuh udah sampai situ, teman kerja gue ngajakin gue ngecamp di Salak. Iya, ngajakin ngecamp di Salak. Gue tanyain mau muncak nggak usah, gue mau ngecamp aja. Pas ngecamp di Salak itu di bukit ya bang. Gue jalan ke bukit tuh sama temen gue seminggu setelah gue dari Salak. Orang pikiran gue disuruh balik lagi ke Salak. Kan bukit situ masih kawasan Gunung Salak juga bang. Ya, kemungkinan disuruh ke situ kali ya. Sampai situ itu gue biasa ya bang, normal. Gue segala masak, ngasih makan dia lah. Hmm. Sekitaran abis Isya itu gue mau tidur.
cuman gue nggak bisa tidur. Ada yang ngebisikin bang, turun dulu ke bawah. Masih nggak gue hirauin bang, gue mau tidur. Ada lagi suaranya bang, suaranya berat. Turun dulu ke bawah. Kata gue di bawah mau ngapain? Gue turun ke bawah, ada warung bang. Namanya di bukit masih ada warung ya, sinyal juga masih ada, cuman ngedet-ngedet. Itu di situ ada 3 warung bang. Nggak tahu kenapa, gue milih warungnya itu yang dekat musola. Yang jagain itu bapak-bapak, agak tua. Ngobrol-ngobrol biasa awalnya, terus gue nyeletuk begini bang. Di sini ada macan ya pak? Terus bapak-bapak itu ngomong begini. Macan apa nih mas? Goib apa gimana? Gue jawab dengan sontak, goib. Terus nggak tahu, gue langsung ngomong begini, di sini ada petilasan atau makam pak? Dia jawab di sini ada makam. Dia nggak ngasih tahu itu makam siapa awalnya. Dia nanya lagi, macannya ada berapa mas? Gue jawab ada 9 bang, sama prajurit 3. Ditanya warnanya apa lagi? Warnanya apa aja? Gue jawab bang, merinding gue nih bang. 3 loreng kuning, putih, sama hitam. Gue ngomong begitu. Aki-aki bapak-bapak itu langsung ngomong begini. Oh, dia diem tuh. Dia diem, gue langsung ngomong begini. Yang sering keliling itu yang oranye ya pak? Terus kata dia, ah kok kamu tahu? Langsung dia ngomong, di sini emang iya ada makam. Makam Syekh Maulana Al-Kazim. Itu menantunya Sunan Bonang katanya bang. Gue tanya ya, di mana pak makamnya? Mas naik lagi ke atas. Di situ ada 9 makam. Dipisah sama yang 3 makam. Yang 9 makam itu pengikutnya dia. Ngomong begitu kan. Terus dia cerita-cerita begitu. Gue ditanya begini bang, kamu masih ada keturunan Sunda ya? Gue jawab, kakek saya orang Cianjur. Oh, pantesan kamu tahu, digituin. Gue masih tanda tanya itu bang di situ bang. Dibilang keturunan Sunda, pantesan kamu tahu itu, gue masih tanda tanya besar. Sedangkan gue nggak punya apa-apa. Gue paginya, malamnya itu gue digangguin bang. Tenda gue tuh kayak ditimpukin. Timpukin batu gitu. Nggak tahu batu, nggak tahu apa bang. Orang temen gue sendiri aja ngomong begini. Lu goyang-goyangin tenda ya? Apaan sih, orang gue tidur. Langsung tuh nggak gue gubris. Ah ranting kali jatuh, gue ngomong gitu kan ya. Pas paginya itu gue ajakin dia ke curug bang. Di situ kok di bukit itu ada curug. Dia nggak mau. Ya gue sayang dong kalau misalnya ke situ nggak ke curug dulu. Sebelum ke curug gue ziarah dulu bang, ke makam yang tadi. Ziarah ke makam yang tadi, gue diikutin bang sama salah satu macan yang tadi. Yang tadi 9 macan itu. Iya. Macannya bukan macan normal bang, gede. Gedenya semana bang? Kalau macan biasa paling ukuran segini ya kurang lebih. Ini palanya gede bang, gede banget bang. Gue juga sampai kaget itu pas ngelihat bener wujudnya ya. Gue sampai agak loncat ke belakang. Gue istighfar lah. Gue langsung jalan tuh ke curug. Gue jalan ke curug itu sendirian bang. Dan teman lu gak ngikut? Teman gue nggak mau ngikut. Sebelum ke curugnya itu turun ke bawah, ada pohon bambu. Di situ gue beneran agak merinding ya lewat situ. Karena gue ngelihat orang bang di dalam pohon bambu. Maksudnya gimana bang? Nggak tahu gue itu. Bentuknya kayak orang biasa, cuman tinggi bang. Merinding gue nih. Dan itu ada di dalam pohon bambu? Iya. Aduh.
Dia nggak nengok, nggak apa. Dia cuman berdiri doang bang, begini bang. Udah itu ya gue maksain dah ke curug itu. Cuman syarat gue nyebur. Gue nyebur, mandi sebentar, gue langsung naik lagi nyusulin teman gue. Malamnya masih dimimpiin gue bang, sama kakek-kakek yang gue lagi disalak itu. Bukan ke situ. Dikasih petunjuk. Iya, bukan ke situ. Dari situ gue bingung, kemana? Sampai sekarang nggak ada ininya bang, nggak ada mimpi-mimpi petunjuk lagi bang. Dan habis dari situ kayak udah kelar gitu. Iya, kayak udah kelar. Dan nggak tahu maksud dari Kakek-kakek itu. gila. Sampai sekarang gue masih tanda tanya, gue mau lewat mana nih? Gue mau ke Salak lewat mana? Oke. Di situ gue beneran mikir bang. Sampai gue tuh sering tawasulin kakek-kakek itu yang gue nggak tahu namanya siapa. Gue bilangnya si Mbah. Belum ada petunjuk lagi bang. Dan sampai pada akhirnya setelah ngecamp balik ke rumah itu masih ngalami gangguan nggak? Kalau gangguan sih nggak ada bang. Cuman dimimpiin itu doang bang. Dimimpiin gue 2 kali. Pulang gue dari Salak via Aji Saka, gue dimimpiin badai ulindinya cu Kak Ima. Pulang gue dari bukit itu, dari bukit masih kawasan Salak 1, gue dimimpiin lagi. Lain kali itu, artinya kan bukan di situ. Udah habis itu gue nggak mimpi-mimpi lagi bang. Dan akhirnya di perjalanan Salak lo pada saat itu sampai sekarang masih menjadi tanda tanya juga ya. Iya. Dan tanda tanya tersebut bakal kita ulas nih di sesi tanya jawab. Thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Salak Iya bang. 2022. Pendakian pertama dan terakhir atau mau lu ke situ lagi? Gue mau ke situ lagi bang. Gue masih mau cari jawaban dari kata-kata, bukan di situ. Dia masih penasaran lu? Masih penasaran gue bang. Gokil. Kenapa lo masih ada rasa penasaran kayak gitu? Ya menurut gue ini pasti ada sesuatu bang. Sesuatu dalam artian? Kurang tahu juga gue. Makanya gue pengen balik lagi ke Salak. Gue pengen nyari jawaban itu bang. Dan gue sebagai penyimak cerita lu sekarang berharap nanti ketika lu balik lagi ke Salak, lu dalam keadaan balik ke rumah dengan selamat lah ya. Amin. Oke nih Bang Samsul, karena kebetulan banget nih lu pas banget lagi mampir kemari dan Akbar ini menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Salak dan pertama kalinya ketemu sama lu. Dan lu kan tadi si Akbar sempat menjelaskan nih kalau Akbar pas waktu turun itu dia nggak mau balik dan betah di Gunung Salak. Dan lu menepiskan kalau lu harus balik, lu nggak boleh betah di sini. Iya. Nah itu menurut pandangan lu kayak gimana tuh Bang? Iya mungkin gini ya, sebenarnya pas naik ke Salak itu kan sebelumnya juga gue ada cerita di beberapa channel gitu kan ya. Intinya sih sebenarnya gue lebih khawatir sama satu orang, karena kan gue naik ke situ tuh berdua, walaupun pas di Salaknya itu rame-rame kan, ketemu gitu kan. Sebenarnya gue khawatirnya sama temen gue tuh satu, ya kru lu juga kan, Nardi. Jadi dari awal naik sampai turun dia kagak ngomong, kagak apa, padahal bawa barang bawaannya tuh kagak bawa apa-apa, cuma bawa air 3 botol udah gitu. Gitu kan. Iya nggak tahu juga kan, kata dia lemes badan, oh ya mungkin kecapean gitu kan, positif aja gitu kan ya, walaupun ada beberapa gangguan ya udah gua nggak cerita juga gitu kan. Sampai akhirnya pas turun Akbar ngomong katanya dia memang betah di situ, ya gua ya udah Bar nggak apa-apa, karena kan di situ ada yang namanya budaya apa, bukan apa ya namanya, kayak kepercayaan warga setempat. Jadi kalau mau naik ke Gunung Salak wajib ngerokok samsu katanya, supaya biar dilindungi. Ya walaupun secara percaya nggak percaya ya udah, itu kan budaya, ya udah kita ikutin aja. Jadi pas turun juga gue bilang, Bar, ya udah kita pamitan sama yang penunggu sini gitu kan intinya. Ya udah taruh aja rokok gitu, taruh rokok samsu, kebetulan ada sisa berapa batang, sebatang apa 2 batang gitu Bar ya. Sebatang gitu Sebatang rokok. lagi, jadi rokok ditaruh sama si Akbar tuh, cuman udah kelarnya sayang gitu kan masih panjang, gue kenyot dulu gitu. Tapi pas udah naruh rokok itu di batu itu kan, di bawah petilasan itu kan batu ya ditaruh. Jadi udah turun berapa langkah gitu, tiba-tiba ada kayak kedenger krosak
dari bambu tuh. Gua berdua sama Akbar sempet nengok. Apanya itu? Udah kali apaan kali batu atau jatuh atau ranting atau gitu. Ya udah jalan. Ya intinya sih menurut gua pribadi ya mungkin ya udah lu pulang-pulang gitu. Oke. Sampai akhirnya ya pada saat itu gue diikutin gitu kan kayak ke Gunung Gede, dan walaupun gue disuruh balik lagi ke Salak, gue belum kesampean juga ke Salak, nggak tahu kapan gitu. Gimana tuh menanggapi pendakian lu pada saat itu bersama Akbar nih di Gunung Salak via Haji Saka? Sebenarnya serem. Berhubung yang naiknya bocah saklek semua, dalam arti bocah saklek nih, gue naik berdua kan, nggak terus si Akbar juga naik berdua sama temennya. Terus gue ketemu sama pendaki orang Bekasi itu 9 orang Bar ya? Jakarta bang. Oh Jakarta, ya campuran lah Jakarta Iya. Bekasi gitu kan, 9 orang. Ya karena yang naiknya memang karakternya semua saklek gitu, kita juga bercanda setan di trek gitu. Ya jadi nggak serem. Have fun, Bang, gitu. biasa Jadi aja. setan dibercandain sama kita berame-rame ya. Walaupun ada bercandaan yang nggak bisa gue sebutin bercandanya apa gitu ya. Ya jadi ya udah seserem apapun kalau dibawanya seru ya jadinya fun Biasa aja, aja. biasa aja gitu. Ya sebenarnya mah serem sih. Dan dirasakan sama si Akbar nih bang nih, ketika di pendakian Salak, wah tadi ceritanya gokil banget Akbar ngalamin. Nah lu sempat ngalamin juga gak sih? Kalau Pada saat sempat itu? ngalamin mah ngalamin, cuman ya gimana ya, seserem apapun gue bilang kalau kita naiknya sama orang-orang saklek, orang-orang maksudnya nggak takut sama hal kayak gitu gitu, ya jadi nggak terlalu takut atau parno gitu, ya udah fun aja gitu. Bisa aja. Ya walaupun satu temen gue ini tiba-tiba pulang dari Salak meriang kan, ya gue juga meriang kan pada saat itu gitu kan. Dan itu bukan gaib ya? Ya mungkin ada ketempelan gitu kan. Waduh. Iya gokil tuh, sih. iya kan itu kru lu juga kan. Iya. Ya kan dia sakit sampai seminggu. Tuh kasihan anak orang. Padahal gimana coba gue kurang enak gimana naik cuman bawa air 3 doang, barang dia di gua apa di gua coba kan ngeselin banget tuh orang tuh makhluk. Itu dia naik ke Salak bawa kulkas bang. Siapa nih? Samsul. Bang Samsul. Iya. Wah, Bang Samsul mau jadi tanyain lagi bang. Kalau Bang Nardi mah itu biasanya bang. Iya Bawa coba. DP. Bawa depek bang. Naik dari bawah orang mah pada ketawa-ketawa, dia mah Diam aja. Gua kan ya secara tim gua berdua sama dia dong. Ya kalau misalkan gua ngedrop pun ya tanggung jawab dia, kalau dia ngedrop ya tanggung jawab gua gitu kan, saling tanggung jawab. Kan pada saat itu kondisinya dia yang ngedrop. Ya mau nggak mau kan gua harus tanggung jawab gitu, takut anak orang kesambet atau apa gitu kan, mana Gunung Salak lagi kan. Iya. Ya udahlah. Nah, sorry nih gue potong nih ya. Nah, lu kan baru pertama kali kenal Bang Samsul nih. Kok lu bisa kenal Bang Samsul? Gue sering nonton di YouTube bang. Waduh, itu apa tuh? Ya kayak channel Besok Pagi, Bang Jo, sama Lentera Malam bang. Dan lu nonton Bang Samsul pada saat itu. Gue sering nonton Bang Samsulnya itu di Besok Pagi sama di Bang Jo. Oke, gimana tuh lu pertama kali ketemu Bang Samsul di Gunung Salak? Lu tahu kan Bang Samsul mempunyai Iya. cerita horor di pendakian itu, gimana tuh? Kata gue seru nih bang naik sama dia. Nyatanya emang asik bang. Asik ya? Asik seru. Walaupun lu ngalamin kejadian horor. Iya. Nah, Gue kemungkinan kalau nggak ada dia, udah lu pulang aja jalan ayo. nah itu Nggak dia. tahu gue bang itu. Dan itu gimana Sul nanggepnya Sul? Apa lu ngelihat dia ditempelin? Gimana? Iya, gimana ya kalau terlepas dari lu ketempelan atau enggak kan, kalau gua ke orang lain tuh ya udah kita mah jalan-jalan aja gitu, nggak perlu kesugesti yang takut-takut. Ya udah, intinya kalau dari sekian banyak orang takut minimal harus ada orang yang normalnya gitu Iya, kan. Ya iya. gua mah orang yang berpikiran gimana caranya supaya logis gitu. Ya udah biarin aja, kalau memang setan ya udah biarin aja gitu. Kita mah masing-masing aja lah. Dan lu kenapa tuh pengen balik lagi ke Gunung Salak? Iya, kayak panggilan lah. Misalkan lu bang sering naik nih, tiba-tiba mendadak kayak aku pengen ke gunung ini, ya kayak panggilan aja gitu. Oke. Dan kayaknya nih abis lebaran ini ya kan, lu mau naik lagi tuh ke gunung tuh, gua lihat-lihat di Instastory lu tuh. Ya bulan Mei kayaknya 4 kali sih. 4 kali. Iya. Bawa tamu tuh. Abis lebaran tanggal 6 gue naik. Terus minggu kedua gue naik ke Sumbing nih, gue bareng sama dia juga. Oh, Mak Bar juga lu kan? Iya, ke Sumbing gue bakal keren. Gimana tuh kerennya? Yang pernah kesurupan di Gede, yang pernah gue ceritain di channel orang. Terus yang di Sindoro, yang kesurupan di orang. Iya, iya. Jadi orang-orang pada peka semua itu, orang-orang kalau menurut orang bilang iga jarang mungkin ya. Iya, iya. Itu pada naik semua di Sumbing. Bareng yang lo. pernah bareng gue. Gokil. Aduh. Gimana tuh nanti kalau lu mengalami kejadian-kejadian apa di Ya berdoa aja semoga nggak Semoga kenapa-napa. nggak ada apa-apa. Ya sama sih, gue juga berdoa juga Iya, jangan kenapa-napa Jangan gitu kan. kenapa-napa, Jadi Bang, nantinya repot. konten horor gitu. Gokil banget sih anjir. Tapi serius tuh, Itu- ikut semua. Ikut semua. Jadi yang pernah ikut gua trip ke Gede, ke Prau, ke Sindoro, itu semua ikut.
Makanya waktu ke Sumbing nanti tanggal 13 sampai 15 itu sekitar 45 orang. Dan itu masih kalau misalkan ada yang mau nambah. Oh tidak, tidak bisa. jangan. Nggak bisa tuh. Jangan dong, saya mau 45 aja udah garuk-garuk pala. Jangan. Siapa tahu ada beberapa teman-teman sini yang pengen mendaki bareng sama lu, Bang. Ya mungkin next tripnya lah, tapi jangan Sumbing lah. Saya udah Ini kan kebanyakan. lu ada 4 gunung yang bakal lu naikin ya. Selain Sumbing tuh gunung mana tuh? Gunung Gede. Hmm. Ya, yang satu gunung ini gue sebenarnya bukan bawa trip ya. Jadi kayak gue punya waktu luang, tapi gue nggak tahu mau ke gunung mana, antara Ciremai atau mungkin gue main ke Asepan. Iya, Asepan sih gitu kan. Cuman gue nggak tahu kemana gitu. Tapi ya nanti lihat aja lah. Di minggu ketiga gue masih belum punya planning kemana-mana. Tapi Tapi itu terbuka bagi siapa aja yang pengen mendaki bareng sama lu, boleh tuh Bang ya. siapa aja boleh sih. Boleh ya. Kalau gue nggak ini bebas, mau cewek ikut mah ayo aja gitu. Gokil. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang pengen mendaki gunung bareng Bang Samsul, nah lu pantengin tuh di Instagram Bang Samsul, karena Bang Samsul sering banget tuh update tentang beberapa pendakian-pendakian atau mau melakukan pendakian di bulan-bulan berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Oke nih Bang Samsul, thank you banget lu udah mau datang ke sini dan melengkapi cerita pendakian lu bersama Bang Akbar nih di Gunung Salak. Dan semoga trip-trip lu di kedepannya sukses juga nih Bang. Amin. Dan jadi berkah juga buat lu semua dan bagi kita semua Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan pendakian Gunung Salak dari versi Akbar. Nah, di Salak pada saat itu di sini pendakian lu gila horor banget menurut gue. Dan ini di luar batas nalar gua juga yang sebagai pendengar cerita lu nih. Apalagi yang lu saat mengalami ketika lu tidur lu bisa ngeliat jasad lu. Itu juga gue di luar nalar, Bang. Kok bisa ya? Iya. Itu sorry nih, lu ngelihat jasad itu dalam keadaan sadar atau kayak keadaan nyata gitu rasanya? Keadaan nyata, Bang. Kayak gue keluar, arwah gue tuh keluar. Iya. Gue bisa ngelihat jasad gue sendiri. Itu yang gue anehin, Bang. Dan lu sempet kaget gak sih? Kaget, Bang. Kok gue bisa duduk sedangkan gue lagi tidur? Sorry nih Bar, di tenda pada saat itu lu berapa orang? 2. Berdua. Dan teman lu ngeliat juga tidur juga. Teman gue tidur. Nah, lu posisinya duduknya itu di samping jasad lu atau? Di kaki, Bang. Di kaki. Di depan pintu tenda. Dan pada akhirnya ada salah satu sosok kakek-kakek yang lu bilang. Iya. Itu masuk. Masuk, Bang. Padahal tenda gue tutup. Masuk dalam keadaan duduk atau gimana? Berdiri. Gokil ya. Tenda kan kecil, Bang. Iya. Cuman dia tinggian tenda, Bang. Iya. Yang tadi lu bilangin kalau kakek itu kecil ya. Iya. Dan kupingnya sampai kayak gini. Kupingnya dia agak lancip begini, Bang. Dia ngasih sebuah pesan tuh Bar. Iya. Dan lu pengen diajak Diajak kok, Bang. Diajak ketemu. Mbah. Mbahnya itu siapa sih? Kurang tahu gue, Bang. Dan lu nggak nanya? Gue nggak nanya. Karena dia bilang, "Haya, mau ikut nggak ke ketemu Mbah?" Gue jawab, kalau jasad gue masih di sini, gue nggak mau ikut. Kenapa lu bilang bisa ngata kalau jasad masih di situ? Kalau lu ngikut kayak gimana? Gue kurang tahu juga, Bang, kalau itu, Bang. Kemungkinan besar ya, ya amit-amit lah, Bang. Lu nggak bisa balik lagi gitu? Iya, takutnya begitu, Bang. Gue juga mikirnya kayak gitu masalahnya. Soalnya jasad gue masih di sini. Ah. Kalau misalnya dia ngajak dengan jasad gue, kemungkinan gue ngikut. Dan sampai pada akhirnya lu ketemu salah satu sosok kakek-kakek lagi nih Iya, di goa. di goa. Dan memang di sebelum Fajar Kencana itu di puncaknya emang ada goa ya Bar ya. Di bawahnya ada goa. Dan kedalamannya itu nggak terlalu dalam atau terlalu maksudnya ke dalam itu terlalu menjorok ke dalam? Oh enggak, dia kayak agak cuman lengkungan dikit doang, Bang. Dari situ memang ada petapa yang tadi sebelah lu bilang ada sesajen. Kayak ada sesajen gitu, Bang. Sempat lu lihat tuh. Gue cuman ngelongok, Bang, gue nggak berani. Karena kondisi lu pada saat itu sendiri. Sendiri. Kalau gue rame-rame, kemungkinan gue berani, Bang. Manusiawi berarti. Iya, masih punya rasa takut, Bang. Bener. Dan lu akhirnya ketemu kakek-kakek yang tadi lu jelasin kalau dia memakai baju koko Iya, sama kepalanya diikat. iya, ikatannya itu batik. Arti dia senyum ke lu itu apa? Gue kurang tahu, Bang. Dan yang lihat lu doang tuh karena sebelumnya ada pendakian turun tuh. Nggak ada sama sekali, itu gue sendiri di situ. Ngeliat kakek-kakek itu senyum. Yang dari Fajar Kencana ini mau ngikut muncak ya.
Itu turun kakek-kakek itu memudar bang, hilangnya bang. Memudar dalam artinya udah buyar gitu Iya. aja. Gue di situ sempat berpikir ini halu kali, ini halu. Cuman senyum bang kakek-kakeknya. Semalaman lu melihat jasad lu tertidur. Iya. Dan sampai paginya lu ketemu kayak kakek. Apa yang lu rasain di pendakian lu pada saat itu? Gue ngerasa nyaman aja sih di situ bang. Rasa takut? Malah nggak ada bang rasa takut. Gila, nggak ada rasa kayak ini menjadi tanda tanya dalam diri lu gitu, nggak ada. Nggak ada. Dan lu rasa nyaman aja. Gue nyaman. Sampai pada akhirnya lu pas turun ini lu gak mau balik ya? Iya. Kayak lu mau main ke rumah kakek lu bang. Di situ udah sok lu main aja di sini. Gituin gue bang. Kayak begitulah. Dan rasa pengen nggak mau balik itu, lu sempet sadar nggak sih? Itu gue ngomongnya pelan bang. Samsul denger? Samsul dengar. Mungkin nggak tahu kalau nggak ada Samsul lu ya? Iya, kemungkinan besar gue nggak tahu bang. Kalau nggak ada Samsul, ya nggak tahu dah gue gimana. Gue pengen balik lagi ke Salak sih intinya bang. Karena lu masih menjadi Misteri. dan tanda tanya bagi diri lu sendiri ya? Iya. Dan gue sebagai penyimak cerita lu sekarang berharap nanti ketika lu balik lagi ke Salak, lu dalam keadaan balik ke rumah dengan selamat lah ya. Amin. Nah nih Bar, sampai pada akhirnya lu turun ke bawah dan lu kembali lagi ke Salak karena dimimpin nama kakek-kakek ini. Iya. Dan di situ masih kayak menjadi misteri juga menurut gua karena lu ini tiba-tiba melihat 9 macan. Iya, itu yang gue anehin bang. Itu waktu ngeliat 9 macan waktu di mana, Bar? Itu di Bukit Kabayan bang. Itu keadaan macannya gimana? Berkumpul kah? Apa gimana? Dia berbaris bang. Jadi ini makam nih bang. Ada 3. Di sini 9. Iya. Di belakangnya 3 prajurit bang. Prajuritnya itu dia megang tombak. Tingginya lebih dari pohon pinus. Gila, tinggi banget ya. Orang yang tukang kopi itu aja ngebenerin kalau emang di situ ada. Dan dia sebagai penjaganya. Kemungkinan besar begitu. 3 makam itu. Iya. Dan makam itu buat umum bisa. Gitu. Kayaknya sih bisa bang buat ziarah. Kalau orang yang tahu. Oh emang agak ini ya, terdalam banget gitu, Bar? Kemungkinan besar terdalam bang. Soalnya di gunung sih bang. Dan waktu itu lu sempat nyekar juga ya? Iya, alhamdulillah sih bisa ziarah. Dan pada intinya lu diikutin sama macan itu. Iya. Kenapa diikutin tuh? Lu tau maksudnya nggak? Gue kurang tahu juga bang diikutin kenapa. Dan lu takut gak sih diikutin kayak gitu? Takut mah ada bang, takut dimakan gue bang. Macannya gede. Tadi lu bilangin kepalanya gede banget. Gede banget. Di dua kali lipat macan normal lah. Diikuti sampai mana, Bar? Sampai ke Curug. Setelah itu hilang. Dianterin lagi sampai ke petilasan lagi tuh, ke makam lagi. Sedangkan itu gue jalan sendiri bang. Kayak ada yang nemenin. Dan lu pengen ke Curug sendiri juga? Sendiri juga. Bawaan dari hati? Iya. Nggak tahu ada maksud tertentu? Nggak tahu ya? ada maksud tertentu tuh nggak tahu. Dan pada intinya lu masih menjadi pertanyaan dalam diri lu kalau lu pengen balik lagi ke Salak? Iya, karena gue dimimpin lagi yang kedua. Bukan di situ tempatnya? Bukan di situ tempatnya. Gokil. Thank you banget nih, Bar. Iya bang. Lu udah mau berbagi cerita lu. Semoga teman-teman semua yang menyimak cerita dari Akbar saat pendakian di Gunung Salak, lu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, sebelum menutup cerita ini, lu punya pesan-pesan gak sih, Bar, buat teman-teman semua nih mungkin yang menonton video ini? Ada sih. Izin sama orang tua yang bener. Karena lu sebelumnya nggak izin sama orang tua. Karena sebelumnya gue nggak izin orang tua naik gunung. Kita mau ke tujuan mana, izin sama orang tua ke tujuan itu. Jangan berbeda. Itu sih yang paling penting bang. Izin orang tua ya. Iya. Dan 2 orang tua itu paling diijabah. dijabah lah ya kan. Kemanapun lu pergi, jangankan orang tua lah, orang yang ada di rumah lu lah. Iya. Seenggaknya orang di rumah itu tahu lu pergi kemana. Mungkin dari gua nggak ada kali, Bar ya.
Iya. Dan doakan nih Akbar ini nanti untuk pendakian kembali ke Gunung Salak, semoga bisa kembali pulang dengan selamat dan tidak Amin. terjadi hal apa-apa. Amin. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.